Angkot. Kadang naik kereta, kadang naik outlet. Kalau nggak ada yang ngantar kan naik outlet. Tapi banyak teman-teman yang bawa gitu aja. Kayaknya ada yang hilang. Kayaknya ada. Ya beng sama teman-teman satu gereja itu. Saya kirain apa ini gereja di apa itu? Di HKBP ini. Kan rata-rata kan di gang ini apa Iya. gereja di iya HKBP. Ada berapa orang kami di sana. Kenapa jauh kali nang kalau di sini ada? Ini HKBP. Udah sempat di sana. Dulu kami tinggal di sana. Jadi udah masuk situ nggak kami udah jemaat di situ ya. Kalau udah ngambil pelayanan kan susah juga pindah-pindah ke gereja di kuliahnya. Oh iya kan ini bukan malah sama kita. Oh iya, aduh. Dan Kan ya kami kenapa pertama Udah biar bagus aku Iya. biar jangan cuma ngasih pertama. iya. Pertama aku namanya Kristina Mentopa, aku orang Nias. Ya, aku bisa dulu yang aku juga orang Nias. Kalau saya mainin kan Yunus Rimo, saya di Sibolga dari Sibolga. Kalau aku nang si Guru Maharaja, selalu tahu itu Guru Simbolon dari Parandito. Kalau aku ini sampai si Bruto orang Batam. Aku sendiri stand up di Storus. Asalku dari Kisaran ya. Iya. Semester ini makanya semua nanti. Oh ya kalau boleh tahu kan kalau pengamen itu marga sampai Simanguncong. Oh, Simanguncong. Silitongan, Buru Silitongan. Baru situ. Udah lamanya Iya ya. 22 tahun. berarti ini Ini udah tahun 2000. iya tahun 2000. Iya, tahun 2000. Belum lahir. Aku kalau 2000 kalau 22 tahun aku tetap Jadi cuma itulah pekerjaan tetap ini ya. Aku sampai sekarang. Aku dulu Kalau dulu pertama-tama di sini Natuna. Apa? Banyak sih kukerjakan. oh iya. Tulang dulu apa berbisnis di jalan tulang. Itu masih kecil-kecil anak-anaknya. Jualan waktu di istilah kitang kami aku jualan semua lah untuk ke dapur. Tapi sambil berbisnis kayak gitu saja. Kenapa cepat sakit atau Ya itulah apa kayak namanya tiba-tiba di perusahaan sakit ya dilarikanlah ke rumah sakit ya Tuhan yang berkehendak harus kan itu berusaha ya jawabnya ke rumah sakit apa rumah sakit Pertamina di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Mungkin orang Inang tinggal yang Di Kalimantan. Jadi anak-anak semua lahir di Kalimantan. Semuanya. Udah meninggal bapaknya, nggak dibolehkan pergi ke sana ya. Ke sini aja kan. Terus kita ini dibawa kakakku. Kalau kampung kami sepahutarnya. Kampung orang tua sama orang tua bapaknya sepahutar. jadi orang Inang ke Kalimantan kemarin merantau. Merantau kerja di yang kertas bapaknya ya di situ tapi kecelakaan di situ lah kecelakaan pas waktu kerja ya Tuhan berkehendak kan bukannya nggak ditolong tapi itulah masih kecil-kecil anak-anak Itu 7 tahun
Inang semua udah berhasil ya Inang. Yang paling kecil itu yang mahasiswa itu 7 bulan. Pasti dalam keadaan itu pasti berat kali Inang rasakan. Kakaknya masih mau SD lah, pas TK lah dulu, masih TK dia. Yang bapaknya udah pergi, baru masuk SD di sini. Itulah. Tapi Tuhan itu baik. sebetulnya bisa lah kami bayangkan cuma mendengar cerita Inang pun kan 22 tahun perjuangan seorang ibu, seorang istri sendirian gak gampang Inang. Tapi kami percaya pasti banyak pertolongan Tuhan yang itu sudah Inang Memang karena rasakan. kalian bilang kami mau kebaktian, tahu aku. Tapi aku bilang gitu, umurku kalian tengok mungkin aku. Tapi kalau udah berpakaian aku enggak mau dibilang, oh kalau aku bilang umurku 54 tahun, gak percaya orang. Tapi kalian bilang tadi belum bisa nanti tulang umurku masih segini. Aku di atas 40 udah bisa kan nanti tulang. Kasihan, merasa kasihan ya nanti tulang melihat kalian ya. Disuruh pergi ke sana-sana nanti. Tapi kadang tadi dibilang nanti tulang ya bukannya apa ya. Kadang udah cantik rumahnya nggak banyak orang yang membuka Yang mau membantu lah. hatinya sama kalian masuk kan. Oke, apa yang terbaik baik-baiklah kalian. Itu dah. Kalau tantangan hidup itu banyak, namanya masih kecil-kecil kayak gitulah, segitulah abang bapaknya, segitu besarnya. Jadi sekarang udah apa? Udah berapa yang di? Cuman bapaknya masih, tapi mau rencana baunya yang itu, yang bidan itu mau nikah dengan satu, sama lebih sakit. Tapi memang tetap Adik-adik kalian kan, adik-adikku bawa kalian lah di dalam 2 kuliah. Kami sehat berangkat ke sana, sehat pulang ke sini. Enak. Jadi menjadi keluarga yang berbahagia. Kalau nanti tulang itu ya, hati tulang buat anak-anakku harus bahagia orang itu. Aku masih punya mama, aku masih punya gitu. Ya, Bisa harta aku kasih sama orang itu, cuman 2 aja. Sudah luar biasa perjuangan Inang sendiri selama 22 tahun membesarkan mereka. Yang nggak tahu kita ya seorang bisa kita lihat juga di lingkungan kita kan seorang maaf ya Inang dan itu orang yang sudah nggak ada suaminya itu dikucilkan di lingkungannya, di keluarga suaminya. Jadi saya setelah mendengar cerita Inang, bagaimana ya, saya sangat luar biasa gitu cerita Inang bisa sampai saat ini berhasil anak Inang semua anak disekolahkan. Itu bukan perjuangan yang sebentar gitu, bukan perjuangan yang main-main juga, tapi banyak yang sudah Inang lalui gitu untuk sampai di titik ini. Apalagi kayak nantulang masih muda. Iya, Jadi 30 tahun lah nantulang janda. Tapi apalah, kalau nantulang memang semangat hidup nantulang harus anak-anakku. Kalau tantangan hidup itu banyak, yang membujuk nantulang pun banyak, mau mengajak menikah banyak, tapi Tuhan itu baik. Sudah mahasiswa itu yang paling besar, disitulah nantulang sakit. Pas semester 5, pas praktek dia di rumah sakit yang banyak sekali uang, disitulah nantulang sakit. Sakit nantulang nggak tahu apa yang penyakit nantulang. Bisa aku sehat dari rumah pergi main-main, bercanda-canda sama teman. Tapi tiba-tiba pulang aku bisa bebas sendiri. Tapi
Tapi itulah anakku yang mahasiswa ya itu sering membawa-bawa aku ke apa, ada menteri di sini kan, dia dia melihat kita ada apa, kita bisa kayak gini, bawanya ke rumah sakit nggak ada penyakit. Aku 2 minggu nggak melihat sama sekali. Cuman rumah ini aku hafal di mana pintu, kamarku di mana pintunya, cuman aku hafal bau dan itu. Itulah berkat yang luar biasa itu dikasih Tuhan, itu nggak bisa tulang itu. Sejak dari situ Nantulang, sejak dari sakit itu. Yang sakit-sakit itu ada 2 tahun ya. 2 tahun yang tulang sakit itu. Bukannya kita apa Nantulang istilahnya bersyukurlah kita. Itu berkat. Iya. Kalau sama saya Iya. kayak yang dibilang orang, ya kayak yang dibilang pendeta-pendeta, dibilang itu talenta yang luar biasa. Banyak orang yang ingin kayak gitu tapi nggak ada yang datang gitu membantunya. Jadi itulah anak-anakku nanti udah usia dia baru anak-anak bilang kalau membuat mama sehat, membuat kita baik-baik, mama terima kami siap dibilang gitu. Hidupkanlah kita mak di tengah-tengah biar keras. Kakak di sana apa juga ya? Gereja KBP juga dia kakak. Iya. Dia kerja di rumah sakit. Iya sekarang ya. Makanya ini honor lah di bencana alam. Itu rezeki yang luar biasa itu. Bisa kita minta tolong sama orang-orang, biar anakku bisa kerja. Itu aja. Kalau ada kadang pikiran yang tulang mulai dulu, gimana kecil kayak gini. Aku udah berkecimpung di Kalimantan, tapi datang ke sini nggak kenal siapa-siapa. Gak ada teman, tapi cuma kakakku lah sama abangku membawa aku ke sini. Dari situ langsung jualan aku. Dalam rumah kayak gitu, satu rumah kayak gini saya kontrak, tapi di dalam rumah ini aku bikin jualan. Jadi kalau Nantulang nggak pernah pergi kemana-mana, entah karena aku jualan, entah laris nggak pernah, entah apa nggak pernah. Cuma semangat hidup Nantulang harus aku makan, harus anakku bersih. Keluarga kan kadang duitnya dipikirkan keluarga. Karena kami dulu pulang dari Kalimantan, ada memang pasangan bapaknya. Oh iya bu, pada perusahaan Yang berani. dari perusahaan. Bukan anak-anak ini yang disayang, bukan duitnya yang barulah udah kuliah lah anak-anak, menyerah sendiri lah orang itu sama aku. Tapi Nantulang nggak mau, diam Nantulang di sini. Aku yang merasakan kadang nggak sakit aku, tapi tiba-tiba nanti bisa aku Lemas sendiri. langsung jatuh kayak gini kan. Cuman itulah Mantaris itu tapi dia meninggalkan, itulah terus yang mengobati aku. Adalah berapa kali aku kayak gitu udah berpakaian dari sini, udah disimpang menunggu mobil, pulang aku nggak tahu apa pikiranku, bukannya kelahi, bukannya marah. Kalau Nantulang memang jarang, hari Minggu biarpun mau marah aku saya tahan itu. Apalagi kalau udah aku mau berangkat gereja, apanya mataku pun ditengok orang ini, diam aku pergi. Itulah Memang kalau sekarang. Tapi kalau yang ada 2 tahun itu seringlah kayak gitu, udah berpakaian aku kayak gitu, sampai datanglah kur kami ke sini menjemput dan bilangin sama aku, gak mau aku pertanyaan. Tapi kalau dibilang datang ke sini, kalau udah jadwalnya ke rumah ini pertanyaan, datang orang itu yang bilang si tua itu kan, Inang
di rumah inang hari Kamis pertanyaannya saya terima dengan begitu. Disitulah dulu pertanyaan di sini berdua. Setelah menangislah Bu dan tulang berdua. Saya ucapkan yang di dalam hatiku itu, yang terganjal itu sama mereka. Karena aku nggak suka dibilang orang berpura-pura Kristen, tapi karena ada dikasih Tuhan talenta sama kita dikiranya datu. Cuman itulah yang mengganjal di hati dan tulang. Ada 2 tahun nggak mau. Tapi kalau dibilang pertanyaan ke sini, senyum aku menerima itu. Ya nah, kayak jauhlah apa ya, dari siluman dulu sering itu datang. Nah, ke rumah inang kita pertanyaan inangnya, jadwalnya di rumah inang. Iya mah, saya sediakannya itu. Pasti dikasih Tuhan nanti berkat sama aku, entah membeli gula. Karena kami udah terbiasa makan-makan kalau pertanyaan. Kadang bukannya cuma aku makan-makan di rumah kalian. Makan sederhana pun minum teh manis. Berarti cuma itulah selama 2 tahun itu yang membuat Inang kayak gak enak juga sama dan jemaat yang lain di gereja Inang, karena perkataan itu, karena telinga tadi Inang. Cuman yang takut dan tulang dibilang tadi. Dan tulang yang menduga, bukan yang Jadi istilahnya dan tulang masalah ini berarti dari diri kita sendirinya. Sebenarnya kita belum tahu pikiran orang lain, tapi orang itu udah duluan kita berpikir yang ya mungkin orang itu kayak gini. karena aku udah tahu aku sering dibilang yang membagusin aku kan. Dibilangnya cuman itulah, kalau marah kau jangan mulut, nggak boleh sembarangan ngomong. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1-2. Kasih rohamu puji. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Kasih rohamu puji, Allah manusia, di baiya sorohaku, gabe sorang amuat. Ingananmu rohanami, Wakiloh ngolunami gade ulangi Sairabot himarohaku asabun gohan mua Sai mabama pasu-pasu nang mahidesiana ingadanmu rohanami tonimi manggohiau akedoho rohanami gabe Jadi doa kedengaran, tapi nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia kan ya? Nah, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang berkata dalam dalam sana, segala pikir berdosa, sebab kami dan Tuhan kami, di mana Bapak pada engkau telah selesai melaksanakan kami, namanya konselingkan Bapak dengan apa yang dijadikan berikan kepada yang juga Bapak dan juga kepada kami dapat menjadi berkat di Bapak juga sekitar kami pada bagian kesempatan Bapak dan sampai Bapak kami akan selalu diberkati kadang-kadang memberkati Bapak dari awal sampai akhir agar ibadah kami dapat menjadi berkat berikan Bapak dan juga berkat di lingkungan sekitar kami hanya lebih berkat Bapak dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
kembali bernyanyi dari buku MD nomor 476 ayat 1 sampai 2. Kita nyanyikan bersama-sama. Guru diame, Yesus yo napunaan, Rasroha kudinege, Yesus ini wangoluha, dan bea guru dia, Yesus yo humopopang napunaan, tung sale lengau mangolu, Yesus do napunaan. Dan dia di Tuhan Yesus daging dia kotlon dingin, naik nurut namu rasahan, Tuhan Yesus Tuhanki, dan dia guru dia, Yesus na umokopau napunaan, tung sale leau mangolu, Yesus do napunaan. Sini apa tuh di sana? Baiklah, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh hati kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, yang kami rasakan Tuhan saat ini. Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkata-kata atas hamba-Mu, biarlah setiap apa yang hamba sampaikan, semua itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami yang boleh mendengarkan Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kami boleh Tuhan mengaplikasikan firman-Mu menjadi teladan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Urapi kami Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, supaya kami boleh membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh berfokus Tuhan hanya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sebelumnya itu saya sapa kita semua. Shalom Minang dan shalom teman-teman semua. Shalom. Puji dan syukur kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh melakukan ibadah kita dan juga boleh melakukan kegiatan kita hari ini, di mana kita melakukan konseling ataupun juga melakukan pelayanan di tempat Inang. Dan sebelumnya kami juga berterima kasih Inang karena atas waktunya dan juga kesempatan yang Inang boleh berikan kepada kami semua. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kalau ada Alkitab Inang, Sini. kita dulu YCP. Yang ini. Dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 100 pasalnya yang 100 ayat pertama sampai yang kelima. Bahasa
Cepat aku ambil ya. Iya. Itu. Mazmur pasalnya yang ke-100, ayat yang pertama sampai yang kelima. Mari kita membacanya secara responsoria. Yang pertama, saya akan membacanya, lalu yang dilanjutkan oleh teman-teman dan Inang. Pujilah Allah dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berdaulatlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sama-sama kita membacanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Adapun yang menjadi topik ataupun tema kita pada siang hari ini yaitu jadikanlah ibadah sebagai prioritas bukan rutinitas. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan sebagai prioritas, prioritas ini lebih diartikan di dalam bahasa Indonesia yaitu lebih diutamakan, lebih yang paling dipentingkan, lebih yang paling dari segala-segalanya. Apa yang ingin kita lakukan, tetapi ini yang paling terutama yang harus kita lakukan. Lalu, kalau dikatakan dengan rutinitas, itu hanyalah sebuah gambaran, hanya sebagai simbol. Ketika kita melakukan sesuatu, itu hanya sebagai rutinitas saja, sebagai hanya gambaran kita aja, yang artinya kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seperti tema kita pada siang hari ini, jadikanlah ibadah sebagai prioritas. Berarti jadikanlah ibadah itu sebagai ibadah yang benar-benar kita lakukan. Kita jadikan menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman, adapun poin-poin yang akan saya sampaikan kepada kita. Poin yang pertama, kita harus mengerti dulu, ini adalah ungkapan syukur dari pemazmur. Dalam mazmur ini, kita umatnya manusia diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah ucapan syukur si mazmur, kita mazmur, dan mengajak setiap umatnya untuk beribadah kepadanya. Lalu, mazmur ini berbicara tentang ibadah. Dalam artian ibadah, dalam artian ini adalah layani. Layanilah. Kalau dikatakan layanilah, itu artinya kalau kita di dalam gereja, kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mau ikut serta dalam segala sesuatu kegiatan yang dilakukan di gereja. Nah, di ayat yang pertama dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nah, ini adalah ungkapan ajakan teman saudara-saudara yang terkasih. Katanya bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nah, bagaimana kita caranya bersorak-sorak kepada Tuhan? Salah satunya pemazmur berbicara tentang beribadah ini. Kenapa sih pemazmur ini berkata kepada kita, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kenapa bukan hanya kepada itu, tapi ini dikatakan kepada seluruh bumi. Berarti seluruh bumi, apapun yang ada di seluruh bumi ini, dia mengajak untuk bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, salah satu cara kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan dikatakan di sini adalah ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya saudara-saudara terkasih, apa artinya ibadah? Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kenapa di hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan? Dan kenapa kita harus dituntut sekali kita harus beribadah kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengerti dulu apa pengertian ibadah. Ibadah yang baik, ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang pertama, kita harus mengerti dulu pengertian ibadah. Nah, ibadah ini artinya adalah
seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan. Dengan cara apa kita memberikan hidup kita? Kenapa kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan? Kita boleh membacanya di ayat ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, dialah Tuhan Allah kita, saudara-saudara. Dialah gembala kita. Dan kitalah domba-dombanya. Itu adalah perumpamaan ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Karena kita tahu, seperti yang dikatakan Inang tadi, bahwa Tuhan itu sangat baik, sungguh luar biasa di dalam kehidupan. Bahkan kita semua boleh melewati hari-hari kita. Tidak ada di dalam kehidupan kita ini yang namanya masalah. Tidak ada masalah. Tetapi setiap di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita pasti kita akan menjumpai yang namanya masalah. Tetapi di tengah-tengah permasalahan itu, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti menolong. Seperti yang dikatakan Inang tadi itu, bahwa Tuhan itu baik. Sampai sekarang, sampai titik sekarang, boleh melewati. Karena kita percaya, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita untuk melihat kebaikan Tuhan itu? Apa yang harus kita lakukan? Membalas setiap kebaikan Tuhan. Salah satunya dikatakan di sini, mari beribadah kepada Aku. Nah, lalu ketika kita beribadah, apa yang kita dapat ketika kita beribadah? Salah satunya yaitu pertumbuhan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita bisa melewati setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun pada saat ini kita merasa bahwa saya masih sendirian. Memang sangat susah ya di dalam kehidupan kita seharian. Sangat susah. Apalagi jika kita bilang, karena bukan kamu yang mengalami, karena aku yang mengalami. Ya. Tetapi kita percaya teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita beribadah kepada Tuhan, memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, iman kita tumbuh, percaya. Kita percaya bahwa kita boleh melewati setiap persoalan-persoalan badai hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lalu dikatakan di dalam Mazmur ini, bagaimana sih ibadah yang baik ini? Nah, ternyata saudara-saudara terkasih, ketika kita beribadah juga kepada Tuhan, ada cara-cara beribadah yang baik. Jangan cuman hanya seperti yang saya katakan tadi, seperti tema kita, sebagai rutinitas, bukan prioritas. Jadi ada langkah-langkah ataupun cara ibadah yang baik itu, teman-teman. Yang pertama, yang tadi ayat pertama, bersorak-soraklah. Karena ada itu ketika kita beribadah, kita tidak sungguh-sungguh beribadah di gereja. Bukan hanya di gereja aja, di persekutuan kita juga. Seperti kalau di gereja ada persekutuan pemuda-pemudi, persekutuan inang atau perempuan, ada juga laki-laki, kaum laki-laki, ya kan? Nah, kembali ditegaskan kepada kita, marilah beribadah kepada Aku. Ibadah dalam Mazmur ini berbicara tentang layanilah. Berarti mari kita serahkan hidup kita ini, tubuh kita ini, untuk melayani Tuhan. Melayani ini kalau di zamannya dulu ya, kalau di zamannya orang Israel, ini layani ini dia seorang budak dan ada tuannya, yang artinya dia setia kepada tuannya. Jadi ibarat kita ini, kita harus lebih setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih setia kepada kita. Lalu yang kedua, bagaimana ibadah yang baik? Ayatnya keempat, kita bisa membacanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Jelas dikatakan teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memasuki gereja dengan hati yang syukur, dengan seperti itulah yang tadi saya tanya tadi kepada Inang, gimana sih kalau contohnya kita ibadah tapi lagi dalam keadaan lagi marah, lagi apa, itu sebenarnya kita tidak bisa lagi beribadah itu, karena udah bercampur aduk semua perasaan kita.
Yesus dikatakan ketika kita masuk di gerbangnya, di dalam gereja, penuh ucapan syukur. Artinya kita memang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bersorak-sorak demi nama Tuhan. Itulah yang menjadi bagaimana ibadah yang baik itu. Kenapa kita harus beribadah dengan baik? Di ayat kelima lagi lebih ditegaskan lagi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kasih setianya turun-temurun. Dari zamannya Israel sampai di zamannya sekarang, kasih setianya Tuhan tidak pernah berhenti-berhenti, tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat itu, semua karena kemurahan Tuhan, kasihnya Tuhan. Bahkan seperti yang kita dengarkan tadi dari cerita Inang, bahwa banyak-banyak yang dilewatinya. Dan itu boleh menjadi pelajaran bagi kita juga. Terkadang kita mahasiswa ini juga, ketika kita ada mempunyai masalah sedikit aja, kita udah langsung ngeluh. Tetapi kita kembali coba, kita telah dengar tadi dari ceritanya, ya lebih sulit dari apa yang kita rasakan. Memang beda-beda persoalan maupun masalah-masalah setiap orang. Tetapi dari cerita tersebut kita sudah bisa mengambil kesimpulannya bahwa ya walaupun Inang ini cuman bisa kita katakan janda, tapi semangat hidup itu ada. Ya, seperti itulah. Karena itu tadi, karena Tuhan itu baik. Jadi kesimpulannya dari firman Tuhan yang boleh saya sampaikan ini, saudara-saudara yang terkasih, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah, ketika kita sudah tahu Tuhan itu sangat baik, kasih setianya yang tak berkesudahan, kita sudah merasakan setiap kebaikannya, ya berkat-berkatnya yang sungguh-sungguh limpah dalam kehidupan kita. Mari datang kepadanya, memberikan hati kita, seperti tadi, ibadah, melayani, memberikan hidup kita ini untuk melayani. Bukan hanya melayani di gereja, tidak. Melayani di tengah-tengah keluarga, boleh. Di sekitaran kita, boleh. Dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan Tuhan bahwa ketika kami sudah merasakan setiap kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan sudah waktunya kami Tuhan, bagaimana cara kami membalaskan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami diingatkan Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk lebih lagi rajin Tuhan, bahkan untuk menemui Engkau, untuk boleh datang kepadamu Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau boleh memakai kami walaupun dalam usia apapun Tuhan, baik itu muda, tua, Tuhan boleh memakai kami dengan sangat luar biasa. Tuhan mampukan kami, Tuhan beri kekuatan supaya kami boleh Tuhan melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bahkan juga Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami percaya Tuhan, banyak persoalan-persoalan, bahkan pun masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau percaya kepadamu, memegang teguh firman-Mu Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan kami boleh dimampukan untuk melewati setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali bernyanyi dari buku MD nomor 508 ayat 1 tambah 4. Sai patuh guru hati. Kita nyanyikan bersama-sama. Sai patuh guru hati, Alleluia.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap pekerjaan tangan-Mu Tuhan, bahkan buat setiap kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sampai detik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan, tetapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau izinkan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Mungkin bukan suatu kebetulan, tetapi mungkin rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami ucapkan Tuhan karena Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan hingga sampai detik ini. Bahkan Tuhan buat pelayanan kami yang kami kerjakan sehari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan berguna dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, bagi Inang juga yang kami layani Tuhan, bahkan bagi kami mahasiswa Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, ibadah kami juga Tuhan, Engkau telah sertai dari awal pertengahan hingga sampai selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan buat firman-Mu juga yang disampaikan hamba-Mu tadi Tuhan, mengajak kami untuk semakin bersekutu dengan Engkau Tuhan, bahkan mengutamakan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap yang Kau sampaikan Tuhan itu kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Izinkan kami juga Tuhan untuk bisa melakukannya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Inang sekeluarga di tempat ini Tuhan, yang sudah bersedia menerima kami di tempat ini untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin memakai Inang ini Tuhan di tengah masyarakat lingkungan dan bahkan orang-orang seumurnya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau yang tetap memakai talenta yang Kau berikan kepada dia Tuhan, agar semakin banyak orang-orang yang tertolong Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan Tuhan anak Inang ini yang akan melaksanakan acara pernikahan Tuhan di bulan 1, kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau melancarkan Tuhan, bahkan membuat mereka Tuhan selamat di perjalanan ke tempat tujuan Tuhan dengan sehat tanpa kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan Bapa, biarlah Engkau tetap memberikan kesehatan buat Inang ini Tuhan, bahkan buat keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau tetap juga Tuhan memberikan rezeki yang baik Tuhan, bahkan semakin sungguh-sungguh dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami Tuhan dan pulang ke tempat kami masing-masing Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jadi sekianlah